sebenarnya hanya sharing session aja tentang tanda tangan. Sudah banyak sebenarnya tutorial-tutorial di mana di internet yang mengenai tanda tangan elektronik, mengenai apa namanya e-authentic dan Taken.id. Ini bisa dicari di YouTube, aplikasi Taken, cara menggunakan tanda tangan elektronik dengan sertifikat elektronik atau yang ini yang autentikator seperti yang di share apa namanya di grup. Yang perlu diketahui teman yaitu satu, jangan sampai lupa passpressnya. Ini tidak sama dengan password ya apa akun BPT, untuk akun BPT yang single sign on itu atau akun email BPT. Tapi ini passphrase ini yang waktu dulu didaftarkan pas pendaftaran e-authentic di PJIK. Jadi mohon diingat-ingat. Saya juga ingat-ingatnya hampir semalaman. Kalau itu nggak ingat ya kemungkinan bisa mengajukan pencabutan lalu mendaftar kembali. Jadi untuk Taken, jadi ya sign in-nya sudah pakai single sign on-nya BPT, jadi pakai akun single sign on BPT. Ya, pertama harus dibuka sebenarnya di profil. Ini autentifikasinya menggunakan apa? Apakah pakai Google Authenticator atau pesan singkat? Default-nya itu pesan singkat SMS. Tapi hati-hati, pulsanya harus diperhatikan Bapak-bapak dan Ibu. Harus ada pulsa karena pesan singkat ini akan dikirimkan dibebankan ke pulsa kita. Terus yang kedua, kalau pakai SMS, nomor teleponnya apakah sama dengan yang aktif sekarang? Nah, kalau enggak, bisa dirubah via intranet. intranet.bbpt.go.id di menu profil. Jadi kita coba saja untuk yang SMS. Saya sudah mencoba dua dokumen sebelumnya. Jadi untuk pertama, coba kita upload dokumen yang akan di tanda tangan elektronik. Misalnya, inilah salah satu. Kemudian passphrase-nya dimasukkan. Kemudian kita minta OTP-nya via SMS. Generate OTP, klik generate OTP. Kemudian ini akan masuk di SMS. Ini ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu SMS-nya. Nah, okay. Nah, itu dimasukin. Ini OTP-nya berlaku hanya untuk 30 menit ke depan. Dimasukin, sebelum itu ini digeser ke tempat yang seharusnya bertanda tangan. Bisa gede-gedein, kecilin. Masukin OTP-nya. Terus submit.
Ini pasti ada ada pemberitahuan notifikasi dari sistem bahwa sudah siap. Ini yang sudah ditandatangani. Ya, semacam inilah. Ya, mudah. Asal tidak lupa passpress-nya. Untuk yang Google Authenticator mungkin Andi bisa bantu di. Oke, Andre bisa diarahin ke itu nggak tadi? Google Yang mana? Google autentifikasinya. Autentikatornya. Oke. Ke ininya dulu. Oke. Ya mungkin pertama yang tadi yang penting pertama passwordnya sebenarnya. Kalau passwordnya lupa, ya pertama kita harus daftar ulang lagi ya. Kalau passwordnya masih ingat gitu ya, atau coba diingat-ingat lagi, di sini bisa kita coba-coba sebenarnya. Kita di setting. Nah di setting ini kita bisa milih kita mau pakai apa SMS, OTP SMS atau pakai Google. Nah ini di sini kita bisa milih ada Google Authenticator sama SMS. Tapi ya tadi saran saya mungkin lebih enak pakai GA ya, karena tadi SMS ini sangat tergantung sama pulsa, dia nyedot pulsa ya sekali SMS gitu. Setiap kali kita mau tanda tangan. Karena ini kejadian waktu pas di GTEK 3, ternyata ada salah satu teman saya yang nggak terima karena dia nggak punya pulsa gitu. Jadi ya nggak terima kode OTP-nya gitu. Jadi dia harus beli pulsa lagi dan lain-lain kan. Jadi kalau pakai Google Authenticator, tinggal klik aja di Google Authenticator, diklik deh coba. Nah ini settingnya udah ada setting OTP metodenya udah sukses diganti. Lalu kita ke setting, terus ke Google Authenticator, diklik. Nah nanti ada barcode. Nah di sini ada QR code. Nanti kita scan aja QR code-nya ini. Saya biasanya pakai QR scanner ya. Bentar. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Bisa kan ya? Ada pertanyaan nggak baca QR code? Jadi QR code-nya nanti kita baca ini, nanti kita baca kita scan pakai HP, nanti di sana ada angka 6 digit yang akan berubah setiap 30 second. Nah, Andre bisa di-scan nggak, Andre? Bisa. Tapi jangan lupa install Google Authenticator-nya dulu ya. Mas Andre, mungkin saya perlu menambahkan sedikit. Oke. Silakan. Jadi untuk yang Google Authenticator ini, kalau misalnya QR code-nya susah kebaca, itu bisa menekan tadi tuh yang generate lagi. Jadi QR code-nya berubah. Oh iya. Lagi kita dapat awalnya untuk generate dulu. Iya. Kita dapat QR code yang baru. Jadi setelah kita install ya kayak gini nih, gitu ya, Authenticator, terus Share dulu deh. terus klik bapak. Oh sorry. Terus mulai.
Kemudian pilih pindai kode batang. Nah, keluar gini, terus ke Kurang ke atas. nah, gini. Nah, ini udah terotentifikasi nih. Jadi ini kode ini bakal berganti setiap 30 detik atau ininya apa namanya? Jam gerak terus. Indikatornya ya. Ya. Itu. Ya, gitu Di. Iya, nanti itu dimasukkan ke tadi Ndre, mana tadi layarnya? Dimasukkan ke beranda. Nah, kan kita Ini. ya, kita upload dokumen. Upload dokumen terus nah ini tadi pas frasenya saya juga coba-coba sih kemarin tuh coba-coba beberapa kali karena yang di email di Zimbra itu kan sudah kita ganti ya pada saat kita di GTK 3 waktu dulu ya. Jadi dulu diinstruksikan untuk diganti ya. Jadi coba diingat-ingat lagi. Nah itu OTP-nya dimasukkan ke situ tadi. OTP yang didapat dari tadi setelah scan QR code, dia akan berubah ya setelah 30 detik. Selalu berubah setelah 30 detik. Diperhatikan juga waktunya. Kadang ada pas kita masukkan sudah berubah lagi, jadi nggak bisa. Gitu. Nah, ini udah berhasil nih. Nah ini udah berhasil. Matang sudah berhasil, udah tinggal di download ya. Mas, kalau boleh tak kasih lihat yang di handphone, Mas. Mas Andi, kalau ada Iya. file 20 file, OTP-nya harus diganti-ganti terus ya? Kalau misalnya dupak teman-teman misalnya banyak. Ya prinsipnya satu kali tanda tangan itu satu kali OTP. Jadi kan jangan pakai SMS gitu, lumayan gue 350 buat beli nasi uduk. Iya benar berarti ya. Satu OTP satu tanda tangan. Iya, satu OTP satu tanda tangan. Boleh Tapi ditambahin kalau pas frasenya, kalau passwordnya untuk semuanya ya. Jadi iya. Boleh ditambahin nggak Mas? Pokok Pak Ali. Mas Pak Andre tadi nggak ini tak kasih lihat. Ini kalau di Alif mana Alif? Kalau di handphone tuh kayak gini, Bu. Jadi di Play Store cari aja Google Classroom. Benar ya? Authenticator nih. Google Authenticator. Authentication, aplikator ya. Dan ini tinggal diinstal aja. Kebetulan saya sudah install. Coba dibuka, Pak. Nah, sekarang coba dibuka. Nah, ini. Nah, itu. Nah, ini kalau misalkan mau nge-scan tinggal pencet yang tambah doang ini. Itu langsung di-copy ya? Nah, bisa scan barcode. Nah, tinggal apa yang mau di-scan. Nah, ini yang berubah ya, Mas ya? Tiap 30 detik ya? Tiap 30 detik berubah, jadi diperhatikan. Ini bentar lagi berubah, kita tunggu. Iya, jadi setiap tanda tangan satu OTP ya? Itu. Kalau Mas Arsal banyak nih OTP-nya. Iya. Ini Mas Ali, kebetulan yang penambahan itu kan masing-masing akunnya, jadi saya terdatanya banyak. Saya mungkin mau menambahkan sedikit. Alif. Ya Pak. Itu kan setelah download aplikasi tadi, itu kan diminta sandi
Ya, itu sandinya pakai sandi yang mana ya? Sandi. Yang mana, Pak? Setelah download, Ya, Anda perlu ada kata sandi. Itu sandi yang mana ya? Sandi yang sama dengan yang Mas di Agus. Setelah download apa, Pak? ini tadi. saya coba ya, Pak. Saya ulang. Saya hapus punya saya. Terus saya Tintekator ya, Tintek. saya ulang dari awal. Mulai dari Play Store, Google Authenticator. Kalau minimize, Kenapa? minimize dulu. Yang mana? Minimize ya, itu. Open. Nah, yang itu yang Nah, itu dia. Begin Itu aja, pakai Pak. password. Hah? Begin aja, begin. Oh, langsung bikin aja. Iya, begin. Mulai pencet begin. Begin. Terus ini bisa kalau mau baca bisa baca. Oh, dilewati saja ya. Iya, atau bisa skip juga nggak apa-apa. Kalau mau lihat-lihat ya siapa tahu mau baca-baca. Terus dan nah ini tinggal scan barcode. Kalau saya coba buka punya saya mana ya? Apa nak sebentar ya? Elif, terus. Mungkin sambil nunggu ada pertanyaan, Pak. Ada yang sharing juga mungkin dari yang udah bisa. Ini terus saya buka ini ya, setting Google Authenticator ya. Terus baru kita scan. Sorry, share dulu. Nah ini, habis itu tinggal buka ininya. Scan. Udah, selesai. Ya. Terus, udah selesai, Pak. Ya, oke. Iya. Kuncinya itu dari Paspras tadi ya. itu pas pampresnya, Pak. Jangan sampai lupa itu. Pas pampresnya lupa. Bisa dicoba-coba, Pak Agus. Mas Andi, saya tambahkan ya. Iya, Bang Arsal. Terkait paspresnya itu ada sebagian yang sama dengan password email, ada yang enggak, Pak. Jadi kalau misalnya enggak sama dengan email, dicoba aja tuh nyari-nyari yang apa gitu. Misalnya kalau bukan itu apa gitu. Asal jangan apa, Mas Andi? Mantan. Iya. Ya bisa dicoba. Mantannya Arsal. Tapi kemarin Ya, juga nama kita mantan juga aja Pak Agus, boleh. kita juga coba-coba dulu sih. Lama juga ketemunya. Ya. Karena yang dari Zimbra itu pasti dirubah kan, bukan password yang Zimbra itu lagi sekarang. Terus dengan pakai Google Authenticator tadi, jadi coba-cobanya jadi gratisan gitu, nggak berbayar. Betul. Sama yang OTP-nya mungkin sebaiknya nggak usah terlalu terburu-buru karena di situ kan ada indikator timernya tuh. Jadi kalau bisa nunggu aja yang benar-benar masih waktunya masih banyak gitu. Jadi nggak Ya masih buru-buru. baru ya. Iya. Dan karena dia
akan reload terus kan ya, Bang Arsal? Iya, reload terus. Jadi nggak usah terburu-buru. Bisa Pak? Saya kan udah lupa ini pas pampresnya, jadi saya sudah ke helpdesk tadi. Tapi Google-nya udah ya Pak? Udah. Oke. Itu sudah. Nah, ya. Oke, dan tadi semua dokumen yang sudah ditandatangan secara elektronik kita juga bisa baca barcode-nya karena itu tersimpan di cloud-nya BPPT berarti ya. Jadi kita baca scan barcode-nya dari tanda tangan itu, dokumennya kita bisa download gitu. Oke. Tapi di sini maksudnya pertanyaannya dokumennya kita ini ada ininya nggak sih? Ada kuotanya nggak sih berapa tera? Berapa banyak dokumen yang kita bisa tampung di Simpan di situ. siapa nih? Bagus. Boleh nanya nggak nih? Saya mau tanya nih. Iya nih, ini harus dikonfirmasi lagi nih berapa tera dokumen yang bisa kita tampung di sini gitu. Atau terbatas nggak gitu kan, kalau di Google Drive, Dropbox kan terbatas ya. Nanti Pak Didi minta tanya ke itu deh, ke Otentik. Pak Didi. Halo? Halo. Nanti tanya Pak, jadi satu ini berapa kuotanya berapa? Setiap orang itu boleh menyimpan file berapa giga di berapa tera, Pak? Otentik ini. Iya. Tadi Terus itu yang di aplikasi di sebelah kanan atas itu ada 2 mega itu apa ya, Andi? 2 mega, iya, 2. Itu Pak, dimasukin dokumen juga nggak berubah ya kayaknya ya? Yang udah tadi Pak Andre, berubah nggak Andre? Apa ya? Kalau dimasukin dokumen, berubah nggak 2 meganya? Kalau di saya sih nggak berubah ya? Belum. Nggak berubah Pak, itu defaultnya 2 mega, saya juga nggak tahu tuh 2 mega tuh. Wah, ini nggak tahu kalau yang jumlah dokumennya memang berubah, tapi pemakaian data nggak berubah ya. Jadi nggak berubah Pak. Jadi nggak berpengaruh sih 2 mega itu. Itu maksudnya indikator apa itu? Nggak tahu. Nggak ada. Jadi kalau kita masukin dokumen itu nggak ada berubah juga. Kita hapus dokumen itu nggak berubah. Itu mungkin jadi pertanyaan juga ke BJIK. Tetap 2 mega gitu ya? Dimasukin atau dikeluarin, lo tetap. Apa itu batas maksimum ukuran filenya ya? Soalnya nguploadnya kan kita lebih dari 2 mega juga, Abang Arsal. Oh iya. Kecuali punya Bang Arsal lewat lebih dari 2 mega. Ini Bu Hani gimana Bu Hani? Iya, apa namanya? Jadi kan tadi ada batasan kapasitas tampung dari cloud drive-nya itu ya. Berarti segitu jumlah maksimum itu tuh dalam satu hari kah, dalam satu tentang waktu tertentu, maksudnya dia itu ngendep di situ itu selama apa berarti satu filenya itu nanti? Iya, itu ada ini enggak? Ya misalnya kan sekarang kita mau mau ngajukan dupak katakan gitu kan, atau terus juga ada kerjain lain lah. Nah kalau kita ngerjakan dupak itu kan nunggu ya, ada masa tunggu kan, dari kita pengajuan sampai diterima dan sebagainya. Mungkin kan si file-file ini akan tersimpan dulu beberapa lama kan. Apakah dia nanti ada waktu tertentu hilang dengan sendirinya, atau kita yang delete, atau seperti apa?
Iya. Kalau sistemnya on cloud kan harusnya dia ada terus di awan situ ya. Tinggal kapasitasnya berapa nih Pak Didi, nanti harus ditanyakan. Iya, iya. Sedang saya Berapa- tanyakan. Berapa tera Pak? Karena Iya. file dokumen pasti banyak banget. Iya. 1 tera ya? Iya, kita berharapnya sih tera Bu. Jadi kita nggak nanya giga. Iya. Soalnya kalau resolusinya besar kan lumayan ya. Iya. Oke, itu Iya. aja sih tadi. Ya ada hubungannya sama tadi kapasitas gitu ya. Benar Bu. Jadi kan satu file itu apa kita yang delete nantinya atau akan terdelete dengan sendirinya, mekanisme anihilasinya kayak apa gitu di dalam. Iya. Tapi setelah kita upload kan kita bisa download ya. Oke. Mungkin untuk nanti kalau misalnya cuman kapasitasnya berapa giga, mungkin kalau nggak tera, mungkin kita download aja Bu, kita simpen dulu ya. Gitu. Ya, kecuali yang butuh proses lama tadi kali ya, kayak dupa kayak gitu-gitu. Iya. Itu aja sih. Titip tanya. Iya. Makasih. Pak Didi. Iya, sama-sama. Bu. Ya. Oke. Pak Agus tadi nggak ada pertanyaan? Ada sih yang 2 mega aja itu maksudnya apa? Sudah kejawab. Itu Bu Novi ada Apa program baru? Kirain udahan. Mati. Hah? Masih, Kirain udahan. Iya, kayaknya tadi udah banyak yang berhasil juga, Pak. Udah deh. Iya. Tapi aku masih pakai SMS. Oh gitu. Jangan sayang Bu, 350. Lebih cepat ya, Nop? Iya, lebih cepat. Cuma kan kalau misalnya tanda tangan dupak itu bisa puluhan. Rugi juga, Pak. Rugi ya. Jadi bisa dijelaskan Pak hubungannya sama Siduper Pak, karena kita udah terkirim Siduper ke sana, cuma kan yang masih terhubung itu TTE-nya Pak Fadil aja itu. Kenapa maksudnya Mas Lee? Ya, itu tadi Pak kasusnya yang kita udah ngirim Siduper itu ternyata TTE itu yang masih yang udah otentik itu sebagian, cuma kepala unit kerja. Di panduan itu kan kayaknya Siduper itu udah jalan dulu gitu Pak. Aplikasinya itu udah jalan. Iya. Kalau pengalaman di Siduper itu kepala unit kerja memang semua eselon 2 itu sudah mendapatkan ini ya TTE-nya dengan mudah. Tapi memang di Siduper juga tidak berjalan mulus. Ketika Seprayasa itu mengajukan surat kelengkapan, itu kepala unit kerja bisa langsung TTE tanpa harus mengambil OTP-nya atau tokennya. Jadi langsung saya bisa klik langsung tanda tangan TTE. Tapi ketika tadi saya mengajukan untuk ke SDMO, ternyata token itu tidak otomatis. Saya komunikasi dengan PMI, bagaimana ini bisa ternyata memang dia juga sama-sama di Siduper itu juga sedang membangun, jadi tidak sempurna di Siduper juga. Akhirnya saya memberikan itu ternyata masukan buat tim Siduper. Akhirnya yang diajukan tadi ke SDMO, yang sudah selesai semua diajukan ke SDMO itu, Pak Fadil itu pakai token, jadi harus ngambil dulu ke emailnya dia, baru bisa melakukan TTE. Berbeda ketika waktu TTE-nya di pengajuan kelengkapan dokumen waktu itu. Jadi memang di Siduper juga berjalan Pak, artinya berjalan waktu tidak sempurna, terus melakukan perbaikan. Dan ini kelihatannya BPT tidak seragam gitu ya. Siduper lebih dulu menggunakan TTE, sementara BJIK ini mau berlaku sekarang gitu loh. Padahal Siduper sudah berjalan itu. Nah, makanya teman-teman yang mengajukan di awal itu tidak menggunakan TTE yang sekarang. Itu loh. Itu apa adanya yang dibangun oleh Siduper itu. Iya, itu mungkin Le yang itu.
Itu Pak, ada Ilham tadi. Ilham tadi pagi kan udah ini key org-nya udah keluar kan? Nah, cuma terus dia membatalkan. Begitu dibatalkan, dia mencoba masuk lagi, tetap gitu. QR code-nya nggak keluar. Jadi kayaknya si Duper tetap. Ya, masih Karena cuma di Siduper itu masih kerja. belum. Untuk pegawai itu masih belum. Masih menggunakan yang TTE-nya Siduper masih itu. Itu. Ya. Mungkin itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ditanyakan ke Mas Andre atau Mas Andi? Mohon izin, Didi saya kali ya? Iya. Terkait ini yang teman-teman yang pas prasnya pada lupa, mungkin dikasih tenggat waktu aja untuk diajukan pendaftaran ulangnya. Iya kan gini Pak, kalau yang memang permasalahannya itu harus dia harus sendiri yang mencabut dulu Pak, seperti Bapak yang tadi lakukan itu ya. Itu yang seperti yang saya sudah share seperti kemarin. Nah, makanya mungkin nanti saya ingatkan lagi kepada pegawai yang memang sudah mendaftar dan sudah mendapatkan sertifikat elektronik, tapi memang lupa paspernya itu, nanti mungkin bisa inilah Pak, bisa bisa diingatkan untuk dia tetap harus ini sendiri, mengajukan sendiri, pencabutan ke helpdesk IO Authentic itu. Kak Didi, boleh tanya? Iya. Hani, ini ya. Pak, apa namanya? Saya kayaknya belum pernah dapet ya Pak ya? Iya, kayaknya belum. Iya, betul ya. kan ya? Sekolah, betul. Tugas belajar. Belum. Karena betul. Tidak terdaftar gitu judulnya. Saya coba tadi. Oke. Iya. Ya. Bu Hani, Pak Yudi itu nanti pendapat aja, Bu. Iya. Siap. Makasih Bapak. Tapi kita nggak perlu ngisi form itu kan ya Pak Didi ya? Mari. Itu Pak Yudi Pak. Di mana Pak Yudi? Yudi Pak. Nggak perlu ngisi form kalau Pak Yudi, pencabutan itu kan. Nah. Unit sudah. Oke. Siap. Oh, belum terdaftar. Kita berdua dari awal Pak Yudi. Ya, kita nanti bareng-bareng ya, Bu. Jadi ceweknya banyak banget. Pak Didi mau tanya, Pak. Pak Bagio. Ya, Pak, kalau saya itu waktu itu daftar, cuman karena antriannya luar biasa, saya nggak bisa. Iya, benar. Itu daftar lagi gimana, Pak? Kita bareng-bareng lagi sama teman-teman yang baru. Kenalkan dulu. Pak Didi. Ya, oke. Siap. Tadi Pak Bagio nanya tuh, Pak. Halo? Halo, iya Pak Didi. Kalau Pak Bagio saya lihat itu Pak Bagio sudah mendaftar. Tetapi mungkin Pak Bagio lupa, ya. Bukan lupa. Jadi Pak. kalau menurut saya Pak Bagio melakukannya apa? Melakukan pencabutan dulu. Nah, isi formulir pencabutan dikirim ke helpdesk IO Authentic. Nah, nanti setelah itu baru saya akan mempersiapkan secara kolektif nota dinas untuk pengajuan ke BJIK. Itu, Pak. Maaf, Pak. Mau ini, Pak, membetulkan itu saya bukan lupa dulu, Pak. Kan dulu ngantrinya banyak gitu ya, dapat nomor antrian 600 lebih saya. Terus jadi ngikutin waktu itu sudah nggak sempat lagi gitu. Jadinya belum diproses untuk dapat apa namanya paspresnya itu. Tetap gitu ya Pak, harus nyambut dulu untuk karyawan. Iya, kalau saya lihat di sini Bapak sudah terdaftar sebenarnya, Pak. Iya, kalau pendaftaran memang ya Pak pernah daftar waktu itu kan. Waduh, antriannya bukan main, gitu ya. Nomornya saya terus ke atas waktu itu. Jadi nggak sempat lagi untuk ngikutin. Katanya waktu itu yang nggak selesai bisa ke Jakarta
sebagian gitu ya. Tapi saya nggak sempat untuk nyusul ke Jakarta. Iya. Jadi tetap ya Pak, prosesnya harus dicabut dulu untuk. Iya, harus pencabut dulu Pak, itunya. Ini. Oke. Itu cabut terus ulang gitu. Nah, nantinya kemarin saya udah ngobrol dengan orang BJK-nya, nantinya semua pendaftaran itu semua sendiri-sendiri Pak. Tetapi si pendaftar itu atau pegawai itu sudah memiliki surat permohonan yang kita buat secara kolektif dengan kartu pegawai dan kartu pegawai kalau nggak salah itu. Ya itu yang nanti akan dilengkapi. Nah itu nanti kan ada di daftar ya, yang menu daftar itu. Itu nanti sendiri-sendiri. Jadi tidak antri lagi nantinya. Kan kita sudah seperti itu. Melakukan pendaftarannya seperti itu. Ya. Tahun lalu merepotkan juga. Iya. Pak Didi. Halo, ya. Ya, Arsal Pak. Kalau kasusnya Pak Bagio, itu kan dari iAuthentic tadinya kan ada 2 email yang masuk Pak. Satu itu pendaftaran, satu penerbitan sertifikat elektronik. Nah, Pak Bagio itu cuma 1 email yang masuk, cuma pendaftaran sertifikat elektroniknya. Penerbitannya belum ada. Sebentar, tadi yang dia tunjukkan ke saya itu ada 2 email yang masuk dari iAuthentic. Yang sudah keluar sertifikat itu ada passwordnya. Yang keluar di bawah ada user sama passwordnya. Kalau yang pertama tadi Arsal bilang nggak ada password, hanya nip aja kan ya? Iya, cuma bukti pendaftaran aja. Oke, iya, bentar Pak. Saya cek dulu Pak Bagio. Oh iya, Pak Bagio. Halo. Ya, halo Pak. Pak Bagio. Ya. Ya, Pak Bagio ini berarti sudah ini, tapi dia memang ini Pak, berarti tidak perlu ada pencabutan. Oh, baik Pak. Karena Pak Bagio ini belum memilih sertifikat elektronik. Ya. Iya, betul Pak. Jadi Bapak nggak perlu pencabutan, nanti kita dari awal Pak. Iya Pak. Ya. Baik, Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Didi. Ya. Itu Pak. Siap. Oke. Pak Didi. Saran Pak Didi. Ya. Jadi semua yang daftar semua yang list nama tadi, kalau bisa cek email dulu di tanggal 15 sampai 16 Agustus 2019. Jadi masing-masing cek email dulu aja. Berapa Sal? Memang di bulan Agustus ya? Antara 15 sampai 16 Agustus Pak 2019. Oke. Iya. Udah cek saya Pak Arsal tapi nggak ada. Kalau Bu Hani emang kalau Bu Hani kan emang belum pernah. Bu Hani sama Pak Yudi nggak ada. Kalau Bu Hani kita nggak dianggap. Padahal Pak Yudi maunya sama ibu yang satunya, bukan sama Bu Hani. Di mana sih dia? Kalau Bu Hani mungkin ngeceknya di Anvil aja. Di Anvil, Bu. Boleh. Oke. Pak Didi. Oke, lanjut Pak Didi. Mau tanya Pak Didi. Ya. Oke. Kalau saya udah ada sertifikatnya belum? Loh. Jangan tanya ke saya, Pak. Bapak ini dulu, cek dulu. Dicek dulu Bapak, yang kemarin dikirim awal itu Pak, yang di HTTP Gopca itu Pak. Iya itu. 15 sampai 16. Dicek. 15 sampai 16 Agustus Pak, diceknya. 2019. Terima kasih. Nah, itu gimana Sal? 15-16 itu Pak, konfirmasi terkait dengan apa Pak Sal? Kalau saya kan 15 Agustus Pak masuknya. Kalau saya kan 15 Agustus, terus teman-teman di TRP ada yang 16 Agustus. Username sama password.
Oh iya, ini gitu. ada, Arsal. Iya, sip. Oh, pantesan aja passwordnya aneh. Sebenarnya Walah. itu nggak dipakai, Pak, di Taken. Ya, tapi kan harus ganti kan kalau nggak salah. Nggak kepake. Yang kepake itu link di bawahnya aja. Link mana? Kan Govcha itu. Oke. Oh, sorry. Yang masuk itu yang webtaken.id. Iya, passwordnya itu kan huruf-huruf aneh nih. Pantesan saya nggak ingat. Ya, karena belum pernah mengganti, Sal. Emang bukan itu passpressnya, Pak. Passpressnya itu kita sendiri yang tahu. Kalau bukan password email, berarti selain itu yang mungkin pernah dipakai password, Pak. Saya nggak bisa masuk lagi ya. Diganti oleh kita ya? Ada yang sama, ada yang beda, Pak Didi. Asal. Ini kan dikasih username, iya. sama password, sama itu authentic. Kalau masuk di Taken, pada tanggal 15 itu. Ya. Nah, password ini harus diganti kah? Kalau masuk di Taken itu akunnya yang email, Pak. Oh iya. Jadi username sama password. Nah, passpressnya ini. Passpressnya itu menggunakan apa itu? Passpressnya ini ada yang sama dengan password email, ada juga yang beda. Nah, yang masalah kalau beda, lupa lagi. Nah, itu dia. Berarti password yang diberikan oleh authentic ini kan bukan passpress ini. Ya, sebenarnya itu passpressnya kan. Lalu kita pas di GTK 3 itu kan ganti, Pak. Ganti sama mbak-mbaknya kan. Waktu itu. Ingatnya cuma mbaknya ya? Iya, waktu itu kan. Kan suruh cek email. Terus suruh ganti, coba Mas ganti passwordnya. Oh ya, ganti password. Yang diingat habis ganti password kan OTP keluar. Itu, jadi itu password yang di email itu nggak bisa dipakai, Pak. Ini saya dapat dua, Andi. Saya dapat password dua, duanya berbeda pada tanggal yang sama. Karena pada waktu itu sempat tidak terbaca. Error ya? Iya, error. Iya. Nah, waktu mau ganti nggak sempat kelihatannya apa harus pakai ini, ada dua nih. Udah dua-duanya. Dicoba aja dulu Pak Agus. Iya. Udah saya cabut deh. Udah dicabut Pak Agus. Udah dicabut. Udah. Soalnya belum dari lagi keluar Pak. Sama masuk. Saya ada tanah di belakang nih. Soalnya cabut. Soalnya tadi masuk sama keluar tetap aja 2 mega. Iya. Saya cabut nggak bisa apa-apa Pak Agus. Jadi nggak bisa apa-apa. 2 mega aja. Iya. Iya, ternyata benar passwordnya waktu kita bikin tanda tangan itu suruh enter password. Nah, passwordnya ternyata yang itu. Kemarin saya lupa. Pas inget-inget, atau inget, udah sukses. Pada saat kita ngadep, kita bikin tanda tangan, suruh enter password kan. Nah, itulah passwordnya sebetulnya. Coba diinget-inget lagi, Pak. Oke. Yuk. Ya, udah? Teman-teman semua? Sudah, Didi. Halo? Cukup? Pak Didi. Bagus. Ya. Cukup. Iya. Mau nitip pertanyaan aja nantinya. Iya, oke. Bisa nggak misalnya passpressnya yang sekarang itu kan beda sama password email. Iya. Bisa nggak untuk disamain? Apakah itu registrasi ulang per orang atau gimana? Iya. Terima kasih, Pak. Oke, ya, makasih Pak Sal. Ya. Ada yang lain? Sudah Pak Didi, terima kasih. Cukup ya. Cukup ya semuanya. Oh, makasih Pak Didi. Ya. Terima kasih ke
narasumber ini ada Andi sama Andre Yulian sudah menyempatkan waktu untuk berbagi, dan Pak Arsal tadi membantu, Pak Alif juga, dan Ibu Sari yang telah memfasilitasi ini semua. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa sharing lah kepada teman-teman yang lain untuk bisa melakukan tanda tangan elektronik ini di webtekan ya. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini kita mendapatkan kebaikan. Marilah kita tutup ya. Halo? Ya. Marilah kita tutup membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mainannya gimana? Cepat. Cepat, Bu. Pak Dadang. Pak Dadang. Iya. Apa, Sal? Pak Dadang gimana, Pak? Apa? Udah bisa, Pak? Itunya ada tapi belum diiniin. Oh, belum dicoba, oke.